Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam sudah dimulai Tata Steel 2022. Ada dua kategori di turnamen ini kawan. Seperti sebelum-sebelumnya, kategori utama adalah Tata Steel Master, diisi pemain-pemain utama, dan kategori Challengers, di mana nanti di kategori Challengers ini yang menjuarai kategori ini akan masuk line up tahun depan atau edisi tahun depan. Dan berikut ini kawan hasil partai-partai tadi malam. Kalian bisa lihat di situ siapa yang menang, siapa yang kalah, dan siapa yang remis. Untuk pagi ini saya akan dahulukan untuk mengulas game dari Daniil Dubov versus Shahryar Mamedyarov. Langsung kita ke atas papan. Daniil Dubov pegang putih mengawali dengan pion D4 dan pion D5 oleh Mamedyarov. Sekarang pion C4, Queen Gambit. Gambit ditolak dengan pion C6, bermain dengan Slav Defense dan kuda F3, kuda F6, selanjutnya kuda C3 dan pion E6. Bertransposisi ke bentuk semi Slav. Dan di sini kawan, gajah G5, pion E3 merupakan pilihan utama bagi putih. Tapi Daniil Dubov memilih pion G6, berencana Viajento gajah G2. Seringkali kawan, jika kalian melihat permainan Daniil Dubov saat pegang putih dengan pembukaan Inggris atau pion D4, seringkali dia bertransposisi kawan ke bentuk Katalan atau pengembangan gajah G2 atau Viajento gajah terangnya di G2. Dengan bermain dengan pion G3 ini mengizinkan Mamedyarov pukul pion C4-nya dan gajah G2. Selanjutnya pion B5 dibalas dengan kuda ke E5 menyerang pion C6 dengan dukungan gajahnya. Di sini Mamedyarov tidak melindunginya dengan gajah di peta B7 atau D7 atau dengan menteri kawan. Di sini dia lebih memilih dengan pion A6. Kenapa tidak di backup dengan gajah di peta D7 atau di peta B7? Kuda putih akan pukul pion B5 kawan. Jika dipukul balik, gajah kalian akan tewas, selanjutnya benteng kalian. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, pion A6 terlebih dahulu dimainkan oleh Mamedyarov. Dan putih masih mempunyai kesempatan kawan untuk pukul pion ini dengan kuda atau dengan gajah. Tapi Daniil Dubov lebih memilih mengamankan rajanya terlebih dahulu, rokade pendek. Sekarang gajah B7 dan putih sudah tidak mempunyai kesempatan pukul pion C6 lagi. Di sini pion B3, lanjut Daniil Dubov menantang pion hitam. Dengan mendorong pion B3 ini kawan, hitam mempunyai kesempatan mendorong pionnya maju di B4, kuda ke A4 dan pion C3. Hitam mempunyai pion bebas yang tinggal dua peta bisa promosi. Di sini Daniil Dubov bermain dengan kuda C4 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta gelap ini kawan. Selanjutnya pion A5 untuk memberikan support bagi pion B4-nya kawan. Apabila putih nanti bermain dengan pion A3 untuk bertarung dengan pion B4 masih bisa dipukul balik oleh pion A, dan hitam akan tetap mempunyai struktur pion yang kuat di sayap menteri nanti. Dan juga bermain dengan pion A5 ini memberikan peta bagi gajah ataupun kuda untuk bisa bergerak ke peta A6 nanti. Dan Daniil Dubov tetap bermain dengan pion A3 dan gajah A6. Pada posisi ini sudah pernah ada dua game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, di mana putih melanjutkan dengan pion A pukul pion B4 atau langkah menteri ke peta C2. Tapi Daniil Dubov lebih memilih langkah gajah ke F5, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Dan mungkin bagi hitam di langkah berikutnya, langkah pengembangan gajah ke peta E7 bisa jadi pilihan agar bisa segera rokade. Tapi variasi ini akan sedikit memberikan keuntungan bagi putih kawan. Putih akan melanjutkan pukul pion B4. Mungkin kalian akan bertukar gajah pukul kuda di sini, akan dipukul balik, dan selanjutnya pion A pukul pion B4. Putih akan mendorong pion C5-nya untuk mendapatkan kontrol di peta D6. Dan walaupun hitam mempunyai koneksi pion yang cukup kuat untuk sementara, tapi dengan struktur pion seperti ini sangat mudah untuk direbut oleh putih nanti. Dan juga pion hitam di peta C6 ini kawan, dalam incaran gajah terang putih, kuda tidak akan berani untuk meninggalkan pionnya ini sementara waktu. Dan pastinya kuda bisa menempati peta ini dan putih akan menang tempo nantinya di sini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Mamedyarov tidak melangkahkan pengembangan gajah E7-nya, melangkah gajah ke peta B5. Dan sekarang Daniil Dubov bermain dengan pion E4 untuk mendapatkan kontrol di peta pusat. Dibalas dengan gajah ke E7, persiapan rokade.
Selanjutnya kuda A bergerak ke petak B6 mengancam beteng. Beteng naik, di sini pion A4 mengancam gajah. Mungkin langkah yang normal bagi hitam pada posisi ini adalah bertukar gajah pukul kuda, tapi Mehmet Yarob memilih pukul kuda B6. Dan kuda putih ini tidak mudah kawan untuk pukul beteng hitam karena gajah akan mempunyai kesempatan juga untuk pukul beteng putih dan nanti kalian akan kalah 1 perwira nantinya. Oleh karena itu di sini Dani Dubov memilih pukul gajah terlebih dahulu dipukul balik oleh beteng agar tetap bisa menjaga pion dari ancaman kedua perwira putih. Dan di sini beteng naik ke A2 oleh Dani Dubov berencana untuk menumpuk kawan menteri atau beteng satunya di lajur A untuk merebut pion hitam. Di sini hitam lebih memilih untuk rokade terlebih dahulu dan menteri ke E1 meninggalkan pionnya. Pion diambil oleh menteri hitam dan beteng D1 sebelum pukul pion A5 dengan kuda ataupun dengan beteng. Dengan tempo sekarang mengancam menteri dan menguasai lajur D yang terbuka penuh. Menteri ke A7, kuda ambil pion A5 dan selanjutnya memberikan discover attack kawan bagi menteri hitam. Dibiarkan oleh Mehmet Yarob, dia memilih gajah C5, membuat sendiri ancaman terhadap pion F2, membiarkan kuda pukul pion C6-nya. Dani Dubov melanjutkan kuda pukul pion C6, memberikan discover attack dan gajah pukul pion F2 skak. Di sini kawan, apabila kalian pukul gajah ini menggunakan beteng, kuda hitam akan pukul kuda C6 menantang pertukaran menteri. Bila diterima masih bisa dipukul balik oleh kuda. Dan mungkin terlihat putih mempunyai keunggulan dengan sepasang gajahnya kawan. Tapi yang harus dicatat adalah hitam punya pas pion atau pion bebas yang tinggal 2 petak lagi bisa promosi. Walaupun sepasang gajah dalam permainan terbuka seperti ini mempunyai keuntungan jangkauan yang luas daripada langkah kuda, tapi karena hitam mempunyai pion bebas ini kawan, bisa merepotkan putih nantinya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat gajah ini pukul pion F2 skak, raja hanya digeser ke H1 dan selanjutnya menteri bergerak ke B6 menghindari ancaman beteng, ingin pukul kuda. Dani Dubov bertukar gajah pukul kuda, tidak dipukul balik menggunakan menteri atau beteng karena di sini ada kuda. Menteri pukul kuda C6 dan pion E5. Lanjut Dani Dubov. Memberikan ancaman bagi kuda juga membuka akses bagi gajah menyerang menteri. Mungkin di langkah berikutnya langkah yang bagus adalah kuda ke petak D5, menghindari ancaman juga memblokade ancaman gajah. Tapi Mehmet Yarob memilih langkah kudanya ke E4 kawan agar tetap bisa melindungi gajahnya. Jika sekarang beteng ambil gajah, kuda akan pukul balik dengan tempo skak. Gajah putih tidak ada kesempatan lagi ambil menteri hitam. Di posisi ini kawan saat kuda lompat ke E4, Dani Dubov menarik gajahnya mundur ke petak D6, menghindari ancaman dari kedua beteng hitam ini. Dan sekarang beteng digeser ke D8. Pada posisi ini kawan langkah terbaik bagi hitam adalah melangkah gajah E3. Selain menghindari ancaman beteng juga untuk mengawal pionnya promosi di petak gelap petak C1 ini. Walaupun terlihat gajah putih ini mendapatkan beteng di petak F8, kalian bisa membalas dengan pion C2. Bisa segera promosi atau pukul beteng nantinya di sini juga. Di sini ada beberapa pilihan bagi putih, apakah menarik mundur gajah ke petak D6 atau pukul pion ini kawan dengan beteng masih bisa dipukul balik oleh menteri. Beteng putih mungkin akan naik memberikan ancaman skakmat. Terlebih dahulu kuda hitam ke F2 skak, raja ke G1, kuda G4 open skak, raja bergeser lagi dan pion A5 bisa dimainkan oleh hitam untuk membuka ruang apabila ada ancaman open skak seperti ini. Raja ke H7 sudah tidak ada skak lagi dari putih. Di sini mungkin putih akan menarik mundur gajah ke E1. Dan beteng bisa mendapatkan pion B3. Persiapan memberikan ancaman menteri di petak B1 untuk mendapatkan gajah. Atau bergerak ke petak ini kawan ke petak B2 untuk memberikan ancaman skakmat. Sangat kompleks nanti serangan yang bisa didapat oleh putih nanti kawan dengan variasi seperti ini. Apabila pada posisi seperti ini tadi, saat gajah ke petak D5 ini dimainkan oleh putih, hitam tidak bermain dengan beteng D8, lebih memilih gajah E3, tapi Mehmet Yarob memilih beteng D8, dimanfaatkan Dani Dubov dengan langkah beteng bergeser ke E2, memberikan pressure bagi kuda E4 dengan gajah serta beteng. Sekarang pion F5 melindungi kudanya, dipukul menggunakan end passen
dan pion C2 didorong oleh Mehmet Yarob untuk mengancam beteng. Di sini pion F7 terlebih dahulu skak memaksa raja ambil pion. Jika raja ini kawan bergeser ke peta H8, selanjutnya gajah akan pukul kuda yang ada di peta E4. Jika pion ini pukul beteng promosi menteri, masih bisa dipukul balik oleh menteri putih. Beteng ataupun menteri tidak mudah pukul gajah ini kawan, karena ancamannya adalah ancaman skakmat jika pukul gajah di peta D6 ini skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini pion ini didorong maju ke F7, raja langsung ambil pion. Dan Dali Dubov menggeser beteng ke F1 mengepin gajah terhadap rajanya. Dan tak terasa kita sudah di langkah ke-30 kawan. Dan pada posisi ini kontrol waktu kedua pemain mulai mepet, hanya tinggal 3 menit lagi mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan tambahan waktu rasanya juga sulit bagi kedua pemain. Di sini Mehmet Yarob giliran untuk melangkah dan dia di sini berpikir kurang lebih 2 menitan yang akhirnya menawarkan remis kepada Dali Dubov dan Dali Dubov langsung menerima. Di posisi ini di langkah ke-30 mereka sepakat untuk remis. Mungkin terlihat bagi kita kawan permainan masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tapi engine menunjukkan game ini cukup seimbang atau dalam posisi remis. Tak tahu lagi kawan, kalau kalian bermain di pos ronda pasti akan berjuang mati-matian untuk memenangkan game ini, baik putih ataupun hitam. Andai saja permainan tetap dilanjutkan dengan pion promosi seperti ini kawan, pasti akan dipukul oleh beteng mengancam menteri. Ini adalah pilihan terbaik. Putih tidak akan pukul gajah karena akan memberikan keuntungan bagi hitam nanti. Menteri hitam akan pukul gajah di sini. Selanjutnya di sini gajah akan pukul kuda dan gajah akan ditarik mundur ke D4 untuk mengancam menteri, dan menteri bergeser ke B1 mengancam pion. Pion didorong untuk memblokade ancaman terhadap pion H7. Dan sampai di sini mungkin terlihat masih cukup seimbang kawan, dan dengan langkah-langkah presisi pun permainan akan berakhir remis dari kacamata engine. Tapi dari kacamata kita mungkin permainan masih cukup menarik untuk dilanjutkan kawan. Tapi sayangnya mereka sepakat di langkah ke-30 di posisi ini mereka sepakat untuk remis. Itulah kawan game yang cukup kompleks sebetulnya dari kedua pemain, tapi sayangnya berakhir remis seperti ini. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.